Saudagar Iga, sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Padang Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Iga Baru yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita ketahui di samping ada ibadah badaniyah, tentu ada juga ibadah yang bersifat maliyah. Yang dimaksud dengan ibadah badaniyah adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia, dan yang dimaksud dengan ibadah maliyah, ibadah yang kita lakukan dengan perantaraan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, berbicara dengan ibadah harta yang kita miliki, agama kita Islam membuka peluang yang seluas-luasnya, membuka peluang yang selebar-lebarnya agar supaya harta yang kita miliki itu kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang kita lakukan dengan harta itu. Dalam Islam, ibadah yang terkait dengan hal ini adalah ibadah zakat, dan ini juga masuk dalam salah satu rukun Islam yang kita anut sebagai agama yang kita terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena ibadah zakat ini adalah salah satu rukun Islam, berarti berdosalah bagi kita sebagai seorang muslim yang kebetulan diberikan rizki oleh Allah, yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki rizki yang melimpah, sementara kita tidak menunaikan kewajiban dari harta kita itu berupa zakat, infak atau sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengambil atau mengeluarkan zakat dari harta yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan kata lain, kapan kita tidak mengeluarkan zakat dari harta yang kita terima dari Allah, yang merupakan karunia dari Allah, maka kita melakukan suatu dosa yang sangat besar, kekeliruan yang sangat besar, dan kedurhakaan yang nyata-nyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya, pasti ada manfaat yang terselubung dan tersembunyi di balik semua itu. Terkecuali ibadah zakat ini. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah zakat atau zakat yang kita keluarkan terdapat beberapa kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan itu bukan saja kebaikan di dunia, dan pasti juga akan kita rasakan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Di antara kebaikan-kebaikan ibadah zakat yang kita keluarkan sebagai suatu kewajiban, yang pertama, membersihkan harta yang kita miliki. Berarti harta yang diberikan oleh Allah kepada kita yang cukup zakat, sementara kita tidak keluarkan zakatnya, maka pada dasarnya kita mengkonsumsi, kita menggunakan harta itu bersamaan, mencampur baur antara harta yang suci dan harta yang bersih. Kemudian yang kedua, kebaikannya adalah membersihkan badan dari dosa dan najis. Badan kita ini senantiasa bercokol, ada suatu sifat yang sangat tercela,
yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sifat bakhil dan kekikiran. Karena kapan sifat bakhil dan kekikiran ini bercokol dalam diri kita, maka jangan percaya, jangan harap kita bisa mengeluarkan kewajiban dari harta kita ini dengan membayar yang namanya zakat. Kemudian menolak musibah dan penyakit. Tentu dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada orang yang mau senantiasa ditimpa bencana dan musibah. Tidak ada orang yang mau ditimpa penyakit. Oleh karena itu, bersegeralah kita untuk mengeluarkan zakat kita, agar supaya dengan zakat yang kita keluarkan itu dapat menolak musibah dan penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit di antara kamu itu dengan sedekah. Ini sangat jelas Nabi mengharapkan kepada kita dan meminta kepada kita bahwa ternyata penyakit separah apapun itu dapat diobati dengan sedekah, zakat atau infak yang kita keluarkan. Selanjutnya, menggembirakan orang miskin. Dengan adanya zakat yang kita keluarkan, berarti diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Alangkah gembiranya hati mereka, alangkah riangnya perasaan mereka, alangkah legahnya apa yang mereka rasakan apabila apa kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan selama ini kita legakan dengan zakat, kita longgarkan dengan sedekah, dan kita penuhi dengan infak yang merupakan bagian dari ibadah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah membawa berkah dalam harta dan kelapangan rizki. Yakin dan percaya bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak dan sedekah, insya Allah semua akan mengganti ke semua itu. Dan ini wajib kita yakini, dan ini wajib kita percaya bahwa Allah yang memberi, Allah pula lah yang akan mengambil. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, pasti Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengganti dan mampu untuk melipat gandakan apa-apa yang telah kita peruntukkan, utamanya dalam masalah ibadah zakat ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin SAG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah